Selamat malam sahabat, selamat datang kembali di Percakapan Jelang Mimpi. Senang sekali malam hari ini saya Romo Framaget kembali bisa temani para sahabat sekalian di podcast Jelang Mimpi ini. Semoga para sahabat sekalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun dan senantiasa bersuka cita dalam hidup. Malam hari ini kembali saya akan membacakan kisah yang sudah masuk ke email yang dikirimkan oleh para sahabat di rumah yang berkenan untuk berbagi bersama di channel ini. Dan semoga cerita malam ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi cerita yang membangkitkan semangat hidup untuk selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Malam hari ini cerita dikirimkan oleh seorang ibu yang menyebut namanya Mak Wil. Dia ingin dipanggil sebagai Mak Wil dalam cerita ini. Baiklah, tanpa banyak kata lagi, kita langsung dengarkan cerita dari Mak Wil. Kisah ini adalah cerita tentang saya dan suami, tentang kami dan kehidupan yang telah kami lalui sekian lama, tentang rasa sakit yang tak pernah pergi, tentang kecewa yang belum pernah menjauh. Setelah saya dan suami menikah, ia lalu pergi meninggalkan saya. Saya menjalani hidup sendirian di tanah bernama Flores ini. Dalam keberanian yang saya paksakan, saya kemudian membawa anak saya yang baru berusia 8 bulan untuk pergi menyusul suami saya. Dia saat itu merantau ke Batam. Kedatangan kami rupanya tidak mendapat sambutan sebagaimana seorang suami menyambut istri atau anaknya yang sudah lama tidak dia jumpai. Itu menjadi satu hal yang sangat menyakitkan dan membuat saya sangat terpukul. Bahkan suami saya lebih memilih sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang sopir. Kenyataan menjadi semakin menyakitkan karena selain kesibukannya sebagai sopir, saya juga tahu bahwa suami saya banyak berhubungan dengan wanita lain di luar tempat tinggal kami. Itu menjadi semacam sebuah pekerjaan baginya. Saya melihatnya seperti itu. Keberadaan kami yang tidak dianggap ini membuat saya lalu memilih untuk kembali ke kampung halaman di Flores. Saya berada di Batam hanya kurang lebih 5 bulan saja. Saya kembali dan menjalani hidup seperti biasa di kampung halaman tanpa suami. Saya hanya bersama anak kesayangan saya. Tahun berganti dan waktu terus berjalan, tetapi suami saya tidak pernah mau kembali untuk berkumpul bersama saya dan anaknya. Ada rasa sakit dan juga rindu yang tidak bisa dijelaskan, sehingga saya kemudian memutuskan untuk kembali menyusul suami ketika anak saya telah menerima komuni suci pertama. Sebuah jangka waktu yang sudah sangat lama dan panjang. Betapa penantian saya harus mendapat jawaban. Saya menyadari bahwa kehadiran saya kembali di Batam barangkali tetap tidak dianggap. Tetapi saya tahu bahwa inilah yang harus saya lakukan. Setidaknya saya ingin keluarga kecil kami bisa berkumpul di kampung halaman kami dan bukan di tanah rantau. Setelah kurang lebih 8 bulan berada di Batam, akhirnya suami saya mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halaman. Tentu ini merupakan sesuatu yang menggembirakan untuk saya dan juga keluarga.
Akan tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. 3 tahun berselang, saya mendapati kondisi fisik suami sepertinya memburuk. Selama beberapa waktu, berat badannya menurun drastis. Nafsu makannya berkurang. Bahkan pada titik tertentu, ia malah tidak makan sedikit pun dan hanya memilih untuk minum kopi. Kulitnya menghitam dan menjadi tidak menarik untuk dipandang. Keadaan ini membuat ibunya dan kakaknya lalu membawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sanalah dokter menyatakan bahwa ternyata suami saya, sudah terpapar virus HIV dan AIDS. Setelah suami dinyatakan positif HIV AIDS, saya juga kemudian diajak untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Betapa menyedihkan, karena ternyata saya juga telah terpapar virus yang sama. Saya hanya bisa menangis dalam diam, menangis karena saya tahu bahwa virus ini adalah virus mematikan yang bisa membuat umur saya tidak panjang lagi. Semakin menyedihkan karena saya teringat ketiga anak saya yang sampai saat kisah ini saya bagikan, saya belum tahu status HIV mereka. Saya hanya berharap mereka tidak mengalami hal menyedihkan seperti yang saya alami ini. Sakit di hati saya masih terlalu dalam, meski saya tahu bahwa keluarga menerima kondisi kami apa adanya. Saya hanya belum tahu bagaimana suatu waktu kalau ketiga anak kami akhirnya tahu kondisi yang kami alami ini. Saya ditularkan virus ini oleh suami saya. Inilah pikiran yang masih sangat kuat berpengaruh dalam diri saya, dan sungguh membuat hati saya menjadi sangat sakit. Saya masih belum mampu memaafkan kenyataan yang sudah terjadi ini. Saat ini saya bersyukur karena ada kelompok dukungan sebaya yang memberi saya kekuatan untuk terus berjalan dalam hidup. Apalagi ditunjang dengan pelayanan ARV yang saya konsumsi sebagai penunjang yang menguatkan saya. Saya tahu bahwa hidup harus terus dijalani meski dengan sakit hati yang belum juga sembuh sampai saat ini. Saya masih ingin hidup supaya setidaknya apa yang saya alami bisa menjadi guru yang mengingatkan orang-orang muda supaya pertama-tama jangan sampai tenggelam dalam pergaulan bebas yang kemudian menghancurkan masa depan mereka sendiri. Sakit ini masih ada di sini. Semoga suatu waktu saya bisa memaafkan sakit ini. Semoga suatu waktu saya bisa memaafkan suami saya. Para sahabat sekalian, demikian cerita dan kisah singkat yang sempat dibagikan oleh seorang ibu yang menyebut namanya Mak Owil. Cerita yang tentu membuat kita menjadi terpanggil untuk menjadi peduli. Mak Wil terinfeksi atau terpapar virus HIV dan itu didapatnya dari suaminya sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana terpukulnya dia, bagaimana terlukanya dia, bagaimana kecewanya dia. Dan kita patut bersyukur karena ternyata Mak Wil berani untuk jujur bahwa sampai dengan saat ini dia masih sedang berjuang untuk bisa memaafkan suaminya, masih sedang berjuang untuk bisa memaafkan sakit hatinya. Nah, tentu para sahabat sekalian di rumah juga punya banyak pengalaman di dalam hidup. Kadang kita menjadi orang yang sakit hati dan stres, terpukul karena orang lain, karena perlakuan orang lain, karena apapun yang dibuat orang lain. Dan kadang pula kita sulit untuk memaafkan situasi itu. Kita sulit memaafkan sesama kita itu. Tentu kita diharapkan untuk bisa memaafkan, bahwa itu akan terjadi 10 tahun, 20 tahun, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita punya kemauan untuk berjuang, kita punya keinginan untuk sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini mestinya tidak kita lakukan. Tetapi sebagai manusia tentu
Kita harus terus meminta pertolongan Tuhan supaya pengampunan hati yang bisa mengampuni bisa ada dan bisa tumbuh di dalam diri kita. Baiklah sahabat, demikian saja jumpa kita malam hari ini di percakapan jelang mimpi. Semoga cerita dari Mak Wil tadi, cerita singkat dari Mak Wil tadi bisa menginspirasi, bisa membuat kita juga terpanggil untuk kemudian menjadi lebih kuat di dalam hidup. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Mak Wil yang sudah mau mengirimkan kisahnya. Saya tetap menunggu kiriman kisah dan cerita dari para sahabat sekalian untuk dibacakan pada setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ceritamu akan saya bacakan di podcast ini, dan tentu saja cerita apapun itu, sedih, gembira, sukacita, dan kedukaan, semua cerita apapun itu pasti akan memberikan pelajaran, akan menginspirasi banyak orang. Barangkali kita menganggap cerita itu tidak ada apa-apanya, tetapi mungkin bagi orang lain cerita itu punya makna tersendiri. Sekali lagi terima kasih, selamat jelang mimpi, selamat tidur, Tuhan memberkati, dan salam dalam Karmel.